Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya tidak lepas dari situasi bangsa yang kita tempati. Indonesia hari-hari ini sedang menghadapi banyak pergumulan. Ketidakadilan, korupsi, perpecahan sosial, bahkan kekerasan di tengah masyarakat. Kita seringkali mendengar berita tentang demo, pembakaran di mana-mana, dan gejolak sosial yang membuat hati kita sedih. Pertanyaannya bagi kita, di tengah keadaan seperti ini, bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup? Firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di sini akan memberi jawaban yang jelas. Kita dipanggil untuk hidup taat dan kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu membawa hati kami yang rindu akan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita dipanggil bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi sebagai anak-anak Allah. Taat berarti mendengar dan melakukan firman. Yang kedua, jangan turuti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Hidup lama kita diwarnai hawa nafsu, mementingkan diri sendiri, mengejar kenikmatan dunia, bahkan kompromi dengan dosa. Petrus menyebut itu masa kebodohan, yaitu ketika kita buta akan kebenaran Allah. Yang ketiga, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kekudusan bukan hanya di gereja atau ibadah, tetapi di seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, sosial, bahkan cara kita memperlakukan sesama. Yang keempat, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah sendiri yang menjadi standar kekudusan kita. Kita dipanggil bukan sekedar berbeda dari dunia, tetapi serupa dengan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bangsa kita saat ini sedang bergumul. Banyak orang lebih memilih jalan kekerasan daripada keadilan. Hawa nafsu duniawi seperti kekuasaan, uang, dan kepentingan diri. Firman Tuhan mengingatkan, jangan kita ikut arus itu. Di tengah ketidakadilan, orang percaya harus berani hidup dalam kebenaran. Di tengah korupsi, kita harus hidup jujur. Di tengah kebencian dan kekerasan, kita harus menjadi alat kasih. Bahkan di tengah dunia yang penuh kegelapan, kita dipanggil menjadi terang yang kudus. Kekudusan bukan berarti kita lari dari dunia, tetapi justru menghadirkan karakter Kristus di tengah situasi bangsa yang rusak ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami untuk hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus. Tolonglah kami agar kami tidak hanyut oleh arus hawa nafsu dunia ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat, yang menghadirkan terang-Mu di tengah bangsa Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan,
dan pakailah hidup kami untuk menjadi saksi kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan Indonesia yang penuh tantangan, janganlah kita putus asa. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Artinya, Allah memanggil kita untuk berbeda dari dunia. Bukan karena kita lebih hebat, tetapi karena Roh Kudus ada dalam kita. Marilah kita tetap hidup taat, tetap menjaga kekudusan, dan menjadi terang Kristus di bumi Indonesia tercinta ini. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.